Gelayutan manja Alice mengingatkan Sky pada ibu dari anak itu. Sky beranjak perlahan, memindahkan kepala Alice pada bantal sebelum kemudian, dia bangkit mendatangi figura yang dia letakkan di atas nakas. Seulas senyum almarhumah istrinya pun tertampung di dalam bingkai. Sky mengingat bagaimana cara foto itu diambil. Leona cukup manis dengan piyama pendeknya. Sky ingat saat Leona berada di pelukannya, tepatnya ketika wanita itu tengah hamil tua, dan mereka sedang menunggu kelahiran Alice kesayangan yang saat ini sudah 17 tahun usia. Kala itu, Leona beranjak membetulkan duduk yang lantas dibantu Sky. "Sky, keram lagi kah?" Sky menatap lekat manik kecoklatan milik Leona. Wanita cantik pertama yang mampu menggetarkan hatinya. "Tidak juga," Leona tertawa. Leona hanya ingin bertanya serius. "Kalau seandainya aku meninggal lebih dulu, apa yang akan kamu lakukan, Sky?" Mencekik malaikatnya. Tak butuh waktu lama, Sky langsung menjawab, seolah tak ada lagi hal yang dia pertimbangkan. Tentu saja Leona tertawa, suaminya terlalu posesif memang, bahkan Sky pernah sengaja memecahkan kaca mobil seseorang hanya karena suara klaksonnya membangunkan tidur Leona. "Kematian itu pasti, Sky." Leona mendekati telinga, mencium, dan Sky tampak tenang menatapnya. "Apa kau mau menikah lagi kalau aku mati lebih dulu?" Sky sempat terdiam, dia tidak pernah jatuh cinta pada siapapun. "Maka sampai kapanpun akan seperti itu. Aku mau bertemu lagi denganmu di surga," jawabnya. "Jadi, kamu mau bunuh diri?" cecar Leona. "Tidak," sanggah Sky. "Tapi kalau kau yang lebih dulu ditiadakan, maka seorang Sky akan menjadi lelaki baik, menjadi pria setia, supaya bisa menemuimu di surga nanti." Senyum di akhir, membuat Leona ikut-ikutan mengembangkan senyumnya. "Sweet banget sih, suamiku." Leona tersentuh, memang sedari dulu Sky selalu menyebalkan. Tapi, orang arogan ini jugalah yang selalu menjadi garda terdepan baginya. Sampai mereka dijodohkan pun, Sky masih menganggap Leona gadis cengeng, keras kepala, tak pantas dijadikan istrinya, tapi pada nyatanya, Sky begitu menyayanginya hingga dirinya hamil. Ingatan Sky kian menjalar kemana-mana, sampai ketika Sky kehilangan Leona setelah melahirkan putri pertamanya, Alice Rain. Kalian pasti salah. Hampir seluruh dokter yang mengatakan Leona meninggal, merasakan amukan Sky. Dipukul, diguncang, dijatuhkan, didorong, seluruh isi rumah sakit diamuk olehnya. Rumah sakit macam apa ini? Kenapa tidak ada dokter yang becus? Sky beranjak dari lamunannya, seketika figura istrinya hampir jatuh ke lantai dan segera dia tangkap. Sky mendesah, sambil meletakkan figura di atas nakas kembali. Kemarin Sky masih betah menduda karena Leona, tapi semenjak tahu Lala memiliki calon suami, dia gelisah. Esok harinya, Dominic tertawa karena Sky nyerocos tak henti-hentinya setelah tahu jika pemuda yang menjadi kekasih Lala bukanlah pemuda yang memiliki kekayaan melimpah. Bahkan Lala bercerita pada Dominic jika calon suami Lala baru saja membuka usaha kafe baru, dan perhiasan dari Sky yang kemarin digadaikan untuk bisnis rintisan, Rafa. Di dalam mobil ber-AC tapi hawa panas kian melingkupi Sky sepertinya. Apa yang ada di otaknya? Kenapa tidak ada kapok-kapoknya, perempuan naif ini? Dominic juga tergelak menertawakan rekan kerjanya. Naif, karena Lala selalu menganggap jika dia bisa mencari nafkah sendiri, hingga mengenyampingkan sikap realistisnya pada semua lelaki yang hanya modal tutur lembut. "Kau percaya Rafa setia?" Dominic tertawa kembali. "Aku lebih percaya, bos cemburu, daripada Rafa yang setia." Ledekan yang diakhiri tendangan Sky hingga jok depan terperosok ke kabin, bahkan tega menghimpit tubuh Dominic. "Bos Firaun." Sampai tiba di kantor, Sky Rain turun dari mobilnya. Dominic sang asisten personal yang juga merangkap sebagai komisaris itu lekas mengiringi langkah kakinya. Sambil melangkah ke arah lobi, satu tangan Sky masih disimpan di saku celana. Wibawa jangan ditanya, dua duda berwajah tampan itu menjadi destinasi wisata para mata wanita. "Bye, sayang, hati-hati, kalau ada apa-apa, hubungi aku, Bi. Pastinya, kamu juga hati-hati." Sky sempat mengerling ke arah kanan,
di mana Lala berlari setelah turun dari mobil Rafa bahkan melambaikan kiss bye pada mobil Rafa yang kini melaju kembali. Pagi, Pak, Lala menyengir bangga karena akhirnya ada momen di mana dia tak lagi terlambat dan dipotong gaji. Sky masih tak menoleh. Kamu tidak masuk angin diantar dengan mobil omprengan. Hah, Lala ternganga, walau dia cukup maklum, karena bos duda tuanya ini tidak pernah berkata baik. Selalu hinaan dan cacian yang keluar dari mulut pedasnya. Sky berhenti langkah di depan lift dan Lala yang menekan tombol ke atas sebelum ikut berdiri di sisi kanan Sky sementara Dominic di sisi kiri Sky. Ada jadwal apa saja hari ini? Aku harus punya waktu kosong untuk Alice. Segera Lala meraih tab miliknya, demi membuka agenda bosnya. Tidak banyak, Pak, masih lumayan senggang. Apa saja? Sky menatap leher yang kemarin masih dihiasi kalung darinya, sekarang sudah kosong lagi. Berarti benar, jika Lala menggadaikan kalungnya. Bertemu klien di hotel setelah jam makan siang, Pak. Dan di 2 jam sebelumnya ada meeting dengan beberapa pemegang saham. Sorenya, Sky menyela lalu melangkah masuk ke dalam lift yang barusan terbuka. Kosong, Pak. Sekali lagi, Lala yang masuk paling lambat dan menekan tombol agar pintu segera tertutup sebelum menekan tombol lantai yang dituju. Kalungmu mana? Sky tak mengalihkan pandangan dari layar monitor kecil di atas pintu lift, tapi pertanyaannya lumayan berhasil membuat Lala kikuk. Lala tak nyaman, makanya dia menyengir untuk suasana hatinya. Lala jadiin duit, Pak. Untuk Sky mengerling kali ini, bahkan menusukkan tatapannya. Pengobatan ibumu, modal usaha, Lala harus jujur. Lagi pula, Dominic sudah diberitahu kemarin, pasti Dominic pun sudah bercerita pada Sky. Tapi hanya digadaikan, Pak. Nanti diambil lagi kalau usaha kami sudah lancar. Kalung itu tidak murah, kau tahu. Sky memberikan hardikan lewat tatapannya. Iya, Lala menunduk. Lala juga shock ketika mengetahui taksiran kalungnya amat mahal. Tapi, Rafa bilang dia butuh modal untuk membeli barang-barang interior cafe-nya. Aku tidak yakin kau mampu menebus kalungnya lagi. But it's okay, karena kau menggadaikan pemberianku, gajimu yang akan aku potong 50%. Kok sebesar itu, Pak? Lala menyergah dengan mata yang melotot. Lalu ibu gimana kalau gajinya dipotong sebanyak itu? Sky terkekeh. Justru seharusnya kau lihat, saat gajimu tidak cukup untuk hidupmu dan ibumu, apa calon suamimu bisa membantumu? Mata Sky yang tertuju pada laptop, tak sengaja mengerling sedikit. Di meja kerjanya, Lala tampak meredup senyum setelah baru saja sempat dibuat sumringah oleh ponsel. Mungkin, ada kabar tidak baik yang Lala terima hingga senyum manis itu lenyap hanya dalam hitungan detik saja. Sky menghela napas, sebenarnya Sky cukup kesal karena kalung yang dia pesan secara khusus digadaikan begitu saja. Tapi bukan Lala bila tidak sepolos itu soal lelaki. Hanya modal komitmen untuk menikahi saja, Lala langsung luluh. Wanita naif, tidak bisa menilai mana yang tulus dan mana yang modus. HKM, Dominic datang membuyarkan arah mata Sky yang tertuju pada Lala. Semakin kau pandang, semakin ingin, bos. Sky menajamkan tatapannya. Jangan dulu potong gaji, kau harus lihat apa yang aku dapatkan dari Rafa. Sebelum dipotong gaji, Dominic menunjukkan sesuatu yang penting. Taram, sebuah foto, dan entah kenapa Sky menyeringai iblis. Hari silih berganti, waktu-waktu pun berlalu tanpa disadari si masa depan sudah menjadi masa kelam. 2 minggu sudah Lala ngantor tanpa diantar Rafa. Lala jadi harus lebih menghemat lagi karena gajinya akan dipotong sementara ibu masih harus melakukan pengobatan seperti biasa. Di saat begini, Rafa malah sibuk. Di meja kerjanya, Lala masih membaca pesan singkat dari tunangannya. Bolak-balik dia baca ulang tetap membuatnya kecewa. Sayang, aku nggak bisa jemput ya, hari ini ada job ke Singapura. Mungkin sampai minggu depan. Kamu nggak apa-apakan berangkat ke pesta bos kamu sendiri. Lala meredup senyum yang semula manis, padahal dia sudah membeli gaun yang sangat cantik demi tunangannya. Sudah 2 minggu terakhir Rafa berselingkuh dengan Kev-nya. Lala jadi teringat, kemarin saat Lala sempat datangi kafe yang dikelola secara langsung oleh teman kecil sekaligus tunangannya itu. Kev-nya cukup ramai,
Lala tersenyum ketika Rafa menyatroninya sambil menyuguhkan secangkir kopi racikan ala Rafa. Pria itu masih sangat tampan meski di pinggang hingga pahanya ada apron hitam ala pelayan kafe. Lala juga tak sangka teman yang dulunya bermain lumpur bersama bisa setampan sekarang. Maaf ya, Bi, aku lagi sibuk banget, kafe rame akhir-akhir ini. Kamu lihat sendiri, tamu di sini harus aku yang layani. Yah, Lala maklum karena melihat dengan mata kepalanya, di mana para pelanggan lebih suka dilayani oleh Rafa. Mungkin rasa minumannya memang berbeda jika bukan Rafa yang meraciknya. Jadi besok mau ikut ke pesta resepsinya Nona Elis enggak? Lala mengeluarkan pupi ais miliknya. Kan aku sudah punya kamu, masa datang sendiri ke sana? Aku usahakan ya, tapi beneran enggak janji, aku mau cepat-cepat bisa tebus kalung sama jam tangan mahal kamu. Iya juga sih, bahkan bos Sky memotong gaji karena itu. Tapi, enggak usah dipikirin, Fa. Kamu perlu istirahat juga loh. Iya, Rafa lalu beralih pada pelanggan yang memanggilnya. Kamu lanjut nikmati kopinya, Bi, aku harus kembali kerja lagi. BRAKK. Seketika lamunan Lala terbuyar oleh sentakan buku tebal yang mendarat tiba-tiba di atas meja kerjanya. Mata Lala memindai berdirinya Sky yang memasukkan tangan ke dalam saku celana. Kau lupa tugasmu di sini, apa? Tidak, Pak. Seketika Lala berdiri. Akhir-akhir ini Lala menjadi tidak fokus. Entahlah, pikirannya mulai terbagi antara Rafa yang sibuk dan pekerjaannya. Jadwalkan kencan dengan artis baru. Lala mendesah ke udara, dia bosan sekali dengan kelakuan bos Sky yang sering sekali membuat gosip skandal untuk para aktris jebolan PHX Meria yang sedang menaikkan namanya. Siapa lagi kali ini? Sky lalu menyodorkan foto artis yang dia maksudkan. Yang pasti bukan personil Teletubbies. Segera Lala raih selembar foto itu, dia rasa dia mengenal dan masih satu kampung dengan artis itu juga. Ini bukannya penyanyi dangdut yang baru itu juga kan? Sky mengiyakan dengan gumaman kecil dan cebik bibirnya. Revina memang pesinetron yang berasal dari penyanyi dangdut. Lihat saja, lagu-lagunya juga akan meledak setelah berhubungan denganku. Bibir Lala mendadak tertarik. Semoga ledakannya tidak menelan korban jiwa. Hari ini wangimu berbeda, lebih baik dari wangimu yang sebelumnya. Sky sedikit mendekat, dan Lala tersenyum tipis. Ini parfum dari Rafa. Cak, Sky menyesal memujinya, bahkan memutarkan manik mata, kenapa harus dari Rafa yang jelek itu? Dia membelikannya untukmu, Mem. Lihat, bagaimana cara Lala tersenyum sambil manggut-manggut. Terlihat sekali jika Lala bahagia hanya karena sebuah parfum. Padahal, Sky terbiasa memberikannya kalung, gelang, cincin, bahkan tas branded. Yah, meski Lala tak minta, tapi intinya Sky sering memanjakan wanita itu dengan benda mahal. Walaupun, dalinya selalu bilang, pemberian itu hanya barang-barang buangan Elis. Nyatanya merek-merek yang Sky berikan bukan yang biasa. Namun, tak ada sedikit pun kebahagiaan saat Lala menerima semua itu. Justru terkesan biasa saja, bahkan acap kali menjualnya lagi dengan dalih agar uangnya lebih manfaat. Memang begitu kenyataannya, Ibu Lala membutuhkan biaya yang banyak untuk pengobatan. Kau bahagia? Sky kali ini cukup serius, dan Lala mengangguk mengiyakannya. Dia bertanggung jawab, dia lemah lembut, dia begitu baik. Lala bercerita seolah Rafa yang memberikan segalanya. Semoga kau diputuskan, sumpah Sky yang membuat Lala menajamkan tatapan ke arah mata Sky yang lekas terkekeh. Rafamu itu punya banyak pacar. Sky menyeringai karena info yang dia dapat selalu dari sumber yang akurat. Kalau tidak percaya, datang malam ini ke Hotel Millers Corpora. Lantai 5, pintu nomor 303. Bapak mau jebak Rafa. Tukas Lala, dan yah, Lala tahu bosnya ini mengincar dirinya, maka mungkin saja jika Sky macam-macam. Sky hanya tertawa meremehkan. Aku punya banyak pekerjaan, untuk apa aku mengurusi manusia parasit seperti kekasihmu? Lalu untuk apa menjadi stalker, Rafa? Lala tak suka Sky ikut campur urusannya. Kau sudah 5 tahun bersamaku, tentu saja aku peduli padamu, kata Sky, sebelum dirinya bertolak ke ruangannya kembali. Lala bergeming,
Antara memikirkan ucapan Sky dan ucapan Rafa tadi, Rafa izin untuk pergi ke Singapura selama beberapa hari demi mengambil pekerjaan sampingan. Kenapa? Sky mengatakan jika Rafa akan ada di Hotel Millers Corpora. Sebagai sekretaris pribadi CEO Xmeria Group yang melingkupi banyak sekali perusahaan, Lala tentunya tahu bahwa Sky Rain pandai meretas. Jadi apakah mungkin Sky meretas semua aktivitas Rafa di media sosial? Dan mungkin jugakah Rafa telah melakukan aktivitas pemesanan kamar hotel? Lala cukup penasaran.